Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihu billadhi huwa khair hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana kulla amrin asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abna'i tulab wa banati talibat aynama takunu as'adallahu ayyamakum bikulli khairin wa yumnin wa barakah. Na'udul yawma min jadidin ila darsi ilmi tafsir wal ana la zilna ma'al babir rabi'i fahadha al-liqa'u idhan huwa al-mutimmu lil-liqa'i as-sabiq wa sanatakallamu insya'allahu wa qaddar an baqil mawdu'ati allati lam natakallamu anha fi al-usbu'il madi wa arju minkum an tu'idul qalam wal qirtas awil kurratha hatta tastati'u an taktubu ma labudda minhu kitabatu. Nas'alullaha lakum da'imat taufiqi wan najah wa naqulu wa billahi taufiq sa'ilina Allah azza wa jalla ay waffiqna jami'an ila ma yuhibbuhu wa yardah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'i tulab, qabla an natakallama an baqil mawdu'ati allati lam natakallamu anha fi al-liqa' as-sabiq sanastadhkiru sawiyan anil kharitah adh-dhihniyah li hadzal bab. Sedikit kita ulas kembali peta konsep pada pembahasan bab yang keempat ini. Kemarin kita telah membahas yang tentang aqidah, al-aqidah, al-ahkam asy-syar'iyyah, tapi belum selesai. Nanti kita akan selesaikan pada pertemuan kali ini. Terus kemudian kita akan membahas tentang al-qasas, yaitu kisah-kisah umat terdahulu, wal akhlaq, kemudian akhlak, budi pekerti, yang terakhir maulum wal ma'rifah. Al-mu'amalatu, ini adalah lanjutan dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Cakupannya yang pertama sudah kita bicarakan, yaitu al-ibadat, yang mana al-ibadat definisinya adalah al-alaqatu bainal insani wa rabbihi, atau al-alaqatu bainal insani ma'a rabbihi, hubungan antara manusia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Kemudian al-mu'amalat, sedangkan mu'amalah adalah al-alaqatu bainal insani ma'a ghairihi minal bashar, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kal jinayat, misalnya contohnya yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah kal jinayat, yaitu kriminalitas, wal hudud, yaitu had, wal mawarith, hukum warisan, wa ahwali syakhsiyah, akhwal syakhsiyah, yang terkait dengan keluarga, wa ma ila dzalika minas su'un asiyasiyah wa dusturiyah, dan yang lain-lain tentang politik misalnya, wasiyasa, wasilmi wal harb, tentang peperangan, perdamaian, wal muahadat wal alaqati dauliyah, perjanjian-perjanjian dan hubungan internasional, yang terkait, semuanya terkait dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Minhu qauluhu ta'ala fi zawaj, yaitu contohnya adalah dalam
pernikahan. Ini yang menyangkut ahwal syakhsiyah tadi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini biasanya sering kita dengar pada saat itu acara pernikahan dibaca oleh qari atau yang menyampaikan nasihat pernikahan. Wa qalu ta'ala fil mudayanah, dan firman Allah dalam hal utang piutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katib. Ini ayat yang terkait dengan hutang piutang. Ini ayat yang terpanjang di surat Al-Baqarah. Thalithan al-qasasu, cerita-cerita atau kisah-kisah. Wahya qasasul umamil ghabirah, kisah umat-umat terdahulu. Minal mawdu'atil muhimmati fil Qur'ani dzikrul qasasi. Di antara tema-tema penting dalam Al-Quran adalah disebutkan kisah-kisah, yaitu kisah-kisah umat terdahulu. Dzakarul Qur'anu qasasal anbiya'i ma'a umamihim. Al-Quran menceritakan kisah-kisah para nabi beserta umat-umatnya. Bahkan ini sangat banyak ya, sebagian besar dari ayat Al-Quran itu berisi kisah-kisah. Wa ma hasala lahu min nusratin wa halakin, dan apa yang terjadi dengan mereka, apa yang terjadi dengan umat-umat para nabi tersebut. Min nusratin wa halakin, ada umat yang diselamatkan karena dia mengikuti ajaran para nabinya. Wa halakin, tapi ada umat yang dihancurkan, dibinasakan. Misalnya seperti kaumnya Nabi Nuh ya kan, ditenggelamkan, kaumnya Nabi Saleh, semuanya dibinasakan. Wa kullu hadhil qasasi ja'at mabsutatan fil Qur'anil Karim, dan semua kisah ini diterangkan secara jelas di dalam Al-Qur'an fi suratin mukhtalifatin, di banyak surat. Minhu qauluhu ta'ala fi qissati Musa alaihi salam. Ini kisah yang paling banyak yang diceritakan di Al-Quran dalam banyak surat, yaitu kisah Musa alaihi salam ma'a Fir'aun, bersama dengan Fir'aun. Ini di surat Al-Baqarah ada, di surat Ali Imran ada, dan di surat-surat yang lain juga ada. Dari surat Al-Qasas ini diceritakan di surat Al-Qasas ayat 1 sampai 4. Nanti bisa dibaca sendiri di mushaf. Wa minhu qaulu ta'ala fi qissati ashabil fil, dan juga di dalam Al-Quran ada kisah tentang ashabil fil, para penunggang gajah. Kisahnya Raja Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah, itu sangat terkenal, yaitu peristiwa yang menjelang kelahiran Rasulullah SAW atau bersamaan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhiril ayah. Inilah poin yang ketiga atau kandungan pokok Al-Quran yang ketiga, yaitu berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Rabi'an al-akhlaqu. Kandungan utama Al-Quran yang keempat adalah akhlak. Hathal islamu alal akhlaqil hasanati. Agama Islam mendorong kepada umatnya untuk berakhlak yang baik. Wa ja'ala dzalika min ahdafil bi'satil muhammadiyyati, dan menjadikan itu sebagai salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus. Ya, Rasulullah SAW innama kama ja'a fil hadis innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Fahunaka manzilatun 'azimatun li husnil khuluqi fil Islam. Dalam Islam, akhlak mempunyai posisi, mempunyai kedudukan yang sangat mulia. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mathalul a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh utama, suri tauladan yang utama. Haitsu qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia.
Wa kana khuluquhul Qur'an kama qala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah zaujatuhu, istri Rasulullah SAW, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Quranun yamsi alal Quran berjalan. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu adalah teladan, suri teladan yang baik. Wa kama hatsal Qur'anul Karimu 'ala sabri wal 'afwi, dan sebagaimana Al-Qur'an mendorong kita untuk apa? Sabar, wal 'afwi was safi, pemaaf, wa adami muqabalati sayyi'ati bisayyi'ah, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah fi qouli ta'ala wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Wa qala ta'ala fi birril walidain, Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an yang menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di surah Al-Isra ayat 23. Nanti bisa dilihat di mushaf, dihafalkan beserta terjemahannya. Inilah kandungan utama yang keempat. Kandungan utama Al-Quran adalah al-akhlak, akhlak atau budi pekerti. Khamisan, yang terakhir ini mabadi'ul ulumi wal ma'rifah. Kandungan Al-Quran, kandungan utama Al-Quran yang kelima adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Al-Qur'anu kitabu hidayah. Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab yang memberikan petunjuk. Walaisa kitabal ma'rifah, dan bukan buku ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan kitab ilmu pengetahuan. Walakin Al-Quran Al-Karima yahtawi ala kulli syai'. Akan tetapi Al-Quran mengandung, memuat segala sesuatu. Walam yatruk hadihin nahiyah, tak terkecuali ilmu pengetahuan. Bal dafa'al insanu ila i'mali aklihi. Al-Quran mengajak manusia untuk mengoptimalkan otaknya, untuk memakai otaknya, mengasah otaknya, litadabburi khalqillahi, untuk mentadaburi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena bita'ammuli ilal ayatil qur'aniyati najidul qur'ana yatakallamu 'anid dhawahiril kauniyati wal ilmiyah. Dengan mentadaburi, dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan najidul Qur'ana, kita akan menemukan Al-Quran yatakallamu 'anid dhawahiril kauniyah, berbicara tentang fenomena-fenomena alam. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, gaya gravitasi, lapisan ozon dan sebagainya. Ruangan hampa udara, Al-Quran telah membahas hal itu. Alladhi huwa al-mabda'u lil ulumi al-ma'rifah, yang mana bahwa fenomena alam itu merupakan salah satu prinsip ilmu pengetahuan atau dasar ilmu pengetahuan. Takallamal Qur'anu fi ilmil hisabi wal falaki. Al-Qur'an juga berbicara tentang ilmu hisab dan juga ilmu falak. Fi qouli ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wa takallama al-Qur'anu fi ma'rifati mukhtalafi madhahirit tabi'ah. Al-Qur'an juga berbicara tentang berbagai macam fenomena-fenomena alam. Minal ma'i, fenomena air, was sama'i, langit, was samarat, buah-buahan, wal jibal, gunung-gunung, wan nasi, wad dawab, manusia dan hewan-hewan yang melata, walan am, hewan-hewan ternak, waqtilafi alwaniha, dan warnanya yang beraneka ragam. Semua dibicarakan oleh Al-Quran. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 27 sampai 28. Nah, nanti bisa dilihat tafsirnya atau dilihat di mushaf, dilihat terjemahannya, kemudian dihafalkan. Hadhihi al-mawdu'atu ar-ra'isiyatu lil Qur'an.
Tadi yang pertama adalah at-tauhid, kemudian al-ahkam al-aqidah, yang pertama adalah al-aqidah, kemudian yang kedua al-ahkam asy-syar'iyyah, kemudian yang ketiga al-akhlaq, kemudian yang keempat al-qasas, yang terakhir mabadi'ul ulum wal ma'rifah. Hadza wa ila liqa'in akhar insyaallah natrukukum fi ri'ayatillahi wa inayatihi ghadan yatajaddadul liqa'u insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.